Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia anak-anak peserta pesantren kilat secara daring. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi pengertian Nabi dan Rasul serta sifat-sifatnya. Di dalam Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 78 dan Surat Al-Kahfi ayat 110. Di situ mengandung pengertian Nabi adalah seseorang yang menerima wahyu atau syariat dari Allah. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang menerima wahyu atau syariat dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan tugas-tugas Nabi dan Rasul di antaranya, yang pertama, menyerukan iman kepada Allah dan mengesahkannya. Yang kedua, menyerukan iman kepada hari kiamat dan alam akhirat yang menjadi tempat pembalasan bagi seluruh amal perbuatan manusia. Dan yang terakhir, menerangkan syariat yang bertujuan demi keselamatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Anak-anak sekalian, Nabi dan Rasul memiliki sifat yang wajib dimiliki. Di antaranya adalah sidik, yang berarti benar, di mana pengertian sidik ini tercantum pada Quran Surat Maryam ayat 50. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya, terdapat di dalam Quran Surat Maryam ayat 54. Sedangkan yang ketiga, tabligh, menyampaikan, terdapat pada surat Al-Maidah ayat 87 dan surat Al-Ahzab ayat 39. Dan yang terakhir, Fadhona, cerdas, terdapat pada surat An-Nahl ayat 44. Sebagaimana kita ketahui, keempat sifat tersebut wajib dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Anak-anak sekalian, Nabi dan Rasul memiliki tugas yang begitu berat, hingga mereka harus memerangi beberapa kaum yang menolak dengan ajaran yang disampaikannya. Harus meninggalkan kenikmatan duniawi. Contoh saja kisah Nabi Ayub. Harus rela kehilangan harta bendanya dan anak-anaknya. Seperti kisah Nabi Adam yang harus rela terpisah dari Siti Hawa. Dan tidak lain lagi adalah Nabi Muhammad. Bagaimana perjalanannya beliau dari anak-anak sudah ditinggalkan oleh ayahnya, baru berumur berapa bulan ditinggal oleh ibunya sehingga diasuh oleh kakeknya. Baru berumur berapa tahun sang kakek pun meninggal hingga diasuh oleh pamannya. Kisah-kisah para nabi ini harus kita teladani. Kita sebagai umat manusia, sebagai pengikut Nabi dan Rasul, kisah-kisah ini harus kita jadikan cambuk di dalam diri kita. Kita lakukan perbuatan baik, kita laksanakan kebaikan, kita sampaikan ajaran yang telah disampaikan oleh para nabi. Anak-anak sekalian, begitu berat tugas yang diemban oleh Nabi dan Rasul.
Tetapi Nabi dan Rasul juga memiliki keistimewaan atau mukjizat. Begitu banyak mukjizat yang diterima oleh Nabi dan Rasul. Di antaranya Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Ibrahim ketika dilemparkan di kobaran api yang menyala-nyala tidak mampu membakarnya. Nabi Saleh dapat mengeluarkan unta yang begitu besar dari bongkahan batu. Dan Nabi Nuh memiliki keistimewaan membuat bahtera yang besar sehingga kaumnya terhindar dari bencana banjir. Anak-anak sekalian, pesan yang ingin Bapak sampaikan pada materi ini, semua perbuatan yang didasari atas kebaikan, atas ajaran-ajaran para nabi dan rasul, tidak lain adalah untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk meyakini segala apa yang telah diciptakannya itu adalah semua adalah kehendak Allah. Kita sakit, kehendak Allah. Kita dapat sembuh, juga kehendak Allah. Jadi, marilah kita ikuti dan kita teladani kisah-kisah para nabi. Kita tinggalkan sejenak kelalaian kita dengan bermain game. Kita tinggalkan kelalaian kita akan harta-harta yang bergelimangan. Pada kesempatan bulan suci Ramadan ini, kita diuji dengan munculnya virus, sehingga pada waktu melaksanakan ibadah kita merasakan perbedaan yang begitu sangat. Bayangkan saja, banyak masjid yang kosong karena tidak boleh melaksanakan ibadah bersama-sama. Suara azan-azan pun berkurang. Kenapa? Karena banyak sekali masjid dan mushola yang azannya tanpa pengeras suara. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan keimanan kita, atau justru akan menambah kelalaian kita. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan dalam materi ini dapat berguna di kemudian hari. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.